Itu siapa yang bisa bantu? Kaneswa mungkin untuk sesi foto bersama. Boleh sama aku. Oke, siap-siap. On cam kali ya semuanya. Iya, silakan. Aduh, kepada seluruh peserta dimohon untuk on cam dulu. Kita ada sesi foto bersama. Ada semua belum nih? Oke, siap. Kasana, gambar. Udah kali ya? Ya. Ayo silakan Kak Cika. 1, 2, 3. Lagi. 1, 1, 2, 3. Udah ya. Oke, siap. Makasih Kak Cika. Baik. Selanjutnya, oke, acara inti kita nih. Pembacaan materi oleh Ibu Sarah. Tadi udah ditunggu-tunggu nih. Silakan kepada Ibu Sarah, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Israfi sodri wa isri amli wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kumpul lagi. Kayaknya 12 orang juga ya. Kemarin juga 12 orang. Insya Allah kita lanjutkan materi kita yang ke-10 ya. Episode ke-10 yang dimana episode kedua nih sebelum terakhir. Karena pekan depan ini udah episode terakhir. Jadi ini episode 10. Sebentar lagi kita selesai ya. Kita langsung aja ya. Izin share screen. Oke. Harapan tentang surga dan sifat jalan surga. Suara saya jelas ya? Oke. Harapan tentang surga ya. Nah ini harapan tentang surga itu Allah menyiapkan surga ya untuk setiap hambanya gitu ya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Bukan untuk hambanya aja, tapi hamba-hambanya gitu ya. Berarti kan hamba-hambanya itu artinya banyak gitu ya. Jadi untuk hamba-hambanya yang banyak. Dan Allah memberikan ya surga ini kan suatu harapan ya untuk kita ketika kita menjalani hidup. Iya, ini udah masih jauh gak suaranya? Banget. Oh, kencang berarti ya. Oke, maaf ya. Jadi surga itu dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bukan hanya satu orang gitu ya, bukan hanya aku atau bukan hanya kamu gitu ya, tapi banyak. Karena itu memberikan harapan besar buat kita nih sebagai hamba-hambanya yang sudah di dunia gitu dan kita akan mendapatkan hadiah nih berupa surga dan berhak untuk kita dapatkan ya. Nah ini Hasan Al-Basri mengatakan apabila engkau melihat seorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Jadi kalau misalkan kamu lihat ada seseorang yang jago banget gitu ya dalam, dalam perduniawian gitu ya, maka kamu harus berkompetisi ya untuk di masalah akhirat gitu. Karena ya rugi banget gitu ya kalau kita gak bisa mendapatkan surga nih nanti gitu ya. Karena
ini ya, surga seluas langit dan bumi. Nah, ini ada eh, dari Anas ya, Anas radhiyallahu anhu. Jadi pada saat perang Badar, Haritsa terluka. Padahal dia masih kecil ya. Datanglah ibunya menemui Nabi. Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Haritsa di sisiku. Seandainya dia di surga, aku akan bersabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau keadaannya lain, menurut pendapatmu apa yang harus aku lakukan? Jadi ini bertanya ya kepada Rasulullah. Nah, Rasul menjawab, janganlah begitu, tenanglah. Atau kamu merasa berat ditinggal anakmu? Atau kamu mengira bahwa surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak dan anakmu sekarang berada di surga Firdaus. Ini hadis dari hadis riwayat Bukhari nomor 3982. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan surga gitu ya. Bahkan si pendosa pun ya, mungkin kita suka lihat gitu ada yang suka apa namanya mencuri ya kan, pencuri atau pembunuh gitu ya, ataupun apa namanya yang bermaksiat gitu di selama dia melakukannya di dunia gitu ya, ataupun orang yang memiliki dosa yang sangat banget banyak banget yang sampai mungkin kalau kita imajinasiin itu sampai bergunung-gunung gitu ya, karena dia selama di dunia melakukan dosa, bahkan mungkin dia berzina gitu ya, dia berzina atau mungkin dia nggak taat gitu ya, dia nggak sholat. Jadi surga itu berhak untuk orang-orang tersebut gitu ya, tadi bermaksiat atau mungkin bahkan yang tidak taat gitu ya, atau bahkan yang pernah berzina atau juga peminum khamr, minuman-minuman beralkohol gitu ya, minuman keras. Ataupun mungkin dia dulunya ternyata hartanya riba gitu ya. Bukan harta dari harta yang baik gitu, bukan yang toib, tapi dari riba. Jadi semua orang ini ternyata berhak masuk surga selama selama nih syaratnya ya. Dia tahu gitu ya, dia tahu saat dia nanti kembali kepada Allah gitu ya, dia sudah mengembalikan hati dan jiwanya, artinya dia sudah bertaubat gitu. Jadi sebelum ajal memanggil dia sudah bertaubat, Allah terima taubatnya, insya Allah dia bisa mendapatkan surga. Karena tadi ya apa namanya, surga itu untuk ini semua orang berhak mendapatkan surga. Jadi bukan orang yang oh cuma orang yang cuman ke sholat ke masjid doang ya, oh cuma orang yang apa namanya berpuasa aja gitu ya, orang yang pakai jilbab gitu. Enggak. Jadi ternyata surga itu untuk semua orang. Atau mungkin oh orang yang non Islam berarti nggak masuk surga. Ya bahkan kalau misalkan nanti Allah memberikan hidayah gitu ya, misalkan ke orang non Islam gitu, tapi di akhir hidupnya dia apa eh, convert gitu ya ke Muslim ke Islam, kan wallahu alam ya. Jadi hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang gitu. Ih, ini ahli neraka nih. Oh, kita lah ahli surga. Enggak. Jadi kita nggak boleh menghakimi juga gitu ya. Nah ini bahkan orang yang pernah berzina, bermaksiat gitu ya. Pokoknya nggak sholat gitu ya. Hammer bakal. Ataupun riba ya. Sebagaimana dia nanti bisa mengembalikan hati dan jiwanya kepada Allah sebelum ia berpulang ke alam barzahnya, ia bertobat sebelum meninggal aja. Tapi kalau udah meninggal nggak bertobat, ya dia masuk neraka. Maksudnya ya wallahu alam ya masuk neraka atau enggak, tapi ya dia akan menerima balasannya gitu lah. Jadi kalau misalkan sudah ajal sudah menjemput ya sudah tidak bisa bertobat, pintu tobat sudah ditutup. Tapi kalau selama dia bisa apa dia berbuat tidak baik, namun dia bertobat, dia kembali kepada Allah, insya Allah kita bisa atau dia pun bisa mendapatkan surga. Nah ini ya, surga itu untuk semua orang, kecuali kecuali apa? Yang menolak untuk memasukinya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari bilang, setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan, orang yang nggak mau. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang nggak mau? Gitu ya, enggan. Beliau bersabda, barang siapa taat kepadaku, niscaya dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang tidak masuk surga. Jadi masuk surga itu pilihan ya. Balik lagi kepada diri kita. Kita sebenarnya mau gak sih masuk surga? Apa cuma di mulut aja? Atau cuma di doa-doa kita doang, aku mau masuk surga. Tapi kepribadian kita, akhlak kita, atau tingkah laku kita tuh nggak mencerminkan apa ahli surga gitu.
Nah ini, kalau kita nggak mau ya, bahkan kalau misalnya kita punya niat, kita pengen sesuatu gitu ya, tapi kita nggak niat, nggak bisa kan ya, kita nggak ada keinginan gitu. Tapi kalau dipaksa pun nggak bisa. Jadi harus, kecuali orang-orang yang menolak nih. Jadi harus ada keinginan gitu ya. Jadi insya Allah dia masuk surga jika dia taat kepada Allah. Break dulu ya azan ya. Lanjut ya. Mana masih bersama saya? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan jadi surga itu untuk semua orang gitu ya. Kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan. Kalau ada orang yang pengen masuk surga tapi dia nggak taat, ya itu artinya dia nggak mau masuk surga. Atau mungkin ada yang durhaka gitu ya pada Allah gitu, melakukan dosa ya dia nggak masuk surga. Jadi harus baik di hati ataupun di tulisan itu harus sesuai, harus konsisten gitu ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, atau apa yang dia ucapkan itu harus sama gitu. Jangan cuma aku mau masuk surga, tapi dia dia apa namanya, dia tidak taat, dia nggak sholat, dia nggak, pokoknya nggak taat sama Allah gitu ya. Nah ini sifat jalan surga ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Jawamiul Kalim, kalam yang singkat namun padat. Maaf ya ada iklan. Jadi Rasulullah bersabda ya, Jawamiul Kalim. Jadi artinya kalam yang singkat namun padat kandungan maknanya. Surga diliputi oleh kesusahan-kesusahan dan neraka dilingkupi dengan
kesenangan nih. Catat nih teman-teman nih. Surga itu diulang-ulang nih di pikiran kita ya. Kalau kita lagi ada musibah, ada ujian, ada cobaan yang sangat apa ya, menyakitkan gitu ya untuk kita, sangat berat. Jadi surga itu ingat sabda Rasul. Rasul, surga diliputi oleh kesusahan-kesusahan dan neraka dilingkupi dengan kesenangan-kesenangan. Gitu ya teman-teman. Jadi kebalikannya. Oke. Sifat jalan surga. Jadi ternyata eh, jalan menuju surga itu jalan yang panjang banget, berat. Jadi kita harus apa ya, sebagai muslim gitu ya, sebagai mukmin, kita harus berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk menempuhnya gitu, untuk menjalaninya. Sebagaimana manisnya kalimat dari Imam Syafi'i ini. Beliau berkata, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar, ya kan? Sudah di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit, aduh, internetnya ya. Bentar, internet ibu kayaknya ganti dulu ya. Hmm. Ibu udah stabil belum? Coba yang denger. Ibu udah suaranya udah kedengeran belum? Ya, yang. Kedengaran Iya. Ibu. Oke. Jadi Imam Syafi'i bilang, jika engkau nih ya, jika kamu sudah berada di jalan yang benar menuju Allah gitu, maka berlarilah, lari. Nah, jika sulit, ya kan, jika sulit untukmu, maka berlari kecil lah dari kencang gitu ya, terus kita lari kecil. Nah, jika kamu capek, kamu lelah, maka ya berjalanlah. Jika itu pun kamu nggak mampu gitu ya, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah ataupun berhenti. Jadi jangan sampai kita tuh putus asa gitu ya. So, udah aku keluar dari Islam gitu misalkan. Jangan gitu ya. Jadi enggak, jangan sampai sampai kayak gitu. Jadi ini ada banyak maknanya gitu ya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi jalani jalan yang panjang banget gitu. Dan jalan yang panjang pasti melelahkan kan. Kita kalau naik gunung ataupun lagi jalan gitu ya, ada kegiatan jauh banget nih jalannya gitu kan. Capek gak sih? Pasti capek pasti. Lelah gak sih? Keringetan gak sih? Terus pengen tidur gak sih? Pokoknya letih gitu ya. Pastilah. Itu kan udah normal ya. Kalau jalannya panjang, pasti kita capek. Atau kita letih. Tapi jangan pernah berbalik arah. Misalnya kita mau ke tempat satu tujuan, tapi kita jalan kaki nih. Ke suatu tempat gitu ya. Jalannya jauh banget gitu. Ngelewatin hutan, ngelewatin apa gitu ya. Ngelewatin sungai, terus nanjak. Terus kita malah aku kayaknya nggak ini deh, nggak kuat deh, aku nyerah deh, balik balik ke belakang deh, aku pulang lagi. Itu kan artinya dia tidak sesuai dengan tujuan utamanya dia. Ya sama aja dengan kita di dunia. Kalau kita sudah jalannya udah benar tapi memang rintangannya sangat dahsyat gitu ya, ujiannya tidak berhenti-henti, masalahnya silih berganti gitu ya, nggak habis-habis kok ini masalah gitu, jangan pernah berbalik arah, tapi tetap. Jadi kita harus misalkan sabaran saat kita menjalani perjalanan yang panjang, lelah, menyakitkan, pedih, luka, kita harus tetap sabar. Bu, sabar itu nggak mudah. Memang sabar itu susah, tapi harus dipraktekkan. Gitu. Jadi ini adalah sifat jalan ke surga. Jadi teman-teman coba berpikir, coba deh teman-teman berkontemplasi. Mungkin nggak sih kamu flashback gitu. Oh iya ya, mungkin ada beberapa ujian yang kita hadapi saat ini gitu kan, atau masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, atau apa ya, yang menyakitkan gitu ya untuk perasaan kita, bikin kita sedih, bikin kita down gitu ya, dan kita jauh dari Allah. Coba deh flashback lagi dan kita apa ya, kita sandingkan dengan kata kalimat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sudah benar, maka lari, ayo lari lari lari, jangan ini. Kalau kita larinya capek, ya udah lari kecil. Kalau kamu capek banget, ya udah jalan. Kalau kamu nggak bisa jalan, ya udah merangkak. Jangan pernah berbalik. Jadi ini sifat jalan ke surga. Oke. Nah ini ya.
Ini analoginya, analogi surga. Tapi surga itu bukan red carpet gitu ya, karpet merah, terus semuanya nikmat, terus menyajikan kesenangan, kemewahan, kemudahan bahkan. Nggak ada tuh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nggak ada apa ya, pokoknya mulus aja gitu ya teman-teman. Enggak. Nah ini adalah jalannya para nabi ya. Salah satunya jalannya Nabi Nuh, ya kan? Bayangin coba Nabi Nuh dulu berdakwah, dia sedikit banget yang mengikutinya gitu. Teman-teman udah pada tahu kan kisah Nabi Nuh ya? Udah pada tahu belum nih? Pasti udah pada tahu kan? Jadi dakwahnya lama banget, ternyata pengikutnya sedikit banget, bahkan putranya pun tidak mengikuti ini ya, sang ayah gitu, karena akhirnya anaknya kafir gitu, tersapu air bah. Jadi ini juga termasuk jalannya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim yang melawan si syiriknya si Namrud, ya kan? Dan rakyatnya gitu. Dan Ibrahim disuruh sama Allah untuk menyembelih anaknya, anaknya yang sangat ia sayangi, yang ia cintai. Cuma Nabi Ibrahim ikutin perkataan Allah ya kan, sembelih anakmu ya udah sembelih. Oke. Selanjutnya ini termasuk jalannya Nabi Musa ya kan. Coba kalau kita ingat dulu berapa ratus Masehi ya. Nabi Musa pernah ya ditentang sama ini kekuasaannya Firaun ya, yang sangat bebel banget ini kaumnya nih, nggak ngerti gitu ya. Ini Nabi Musa juga menghadapi ini sampai akhirnya Nabi Isa juga ternyata sempat menghadapi dikejar-kejar sama penguasa ya, sampai bahkan disalib, difitnah. Dan ini juga termasuk jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang sangat dakwahnya sangat sulit, bahkan ditentang sama pemuka Quraisy ya saat itu, bahkan sama keluarganya sendiri. Dan pokoknya cobaannya berat banget dalam keimanannya. Bahkan kalau kita sandingin sama kita nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi inilah apa namanya beberapa contoh gitu ya. Kalau kita kilas balik sebelum kita ada di muka bumi ini, nabi-nabi kita ini sangat menghadapi ujian yang berat. Bukannya Allah memberikan oh ya nabi nih, Allah kasih kemuliaan untuk para Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Oh yang masuk surga silakan gitu. Enggak kan? Tapi Allah memberikan ujian juga untuk mereka. Padahal mereka udah dijamin gitu ya. Tapi Allah tetap mau memberikan sebuah jalan yang nggak gampang, nggak mudah. Kalau mungkin sekarang kita dakwah nih ya, Bu yang ikut sedikit, Bu yang nggak mau ikut acara nggak mau, apa bikin acara apa gitu, orangnya nggak ikut. Itulah dakwah gitu. Kalau semuanya ikut ya bagus, tapi kan itu suatu challenge ya, itu suatu ujian juga untuk kita gitu, saat ini. Tapi mungkin kita caranya kayak gitu, mungkin zaman Nabi kita harus perang, ya kan, melawan Quraisy, melawan orang kafir. Bahkan kalau kita ketahuan kita masuk Islam, mungkin kita bisa dibunuh ya, dibunuh hidup-hidup, ya kan? Seperti ini nih kisah-kisah yang agung ya, bisa Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Jadi kalau aduh kita nggak ada apa-apanya deh ujiannya. Kalau saat ini kita sedih, boleh sedih tapi ayo let's go. Kita harus move on gitu. Oke. Nah ini ya pokoknya teman-teman harus paham gitu ya sifat jalannya surga. Jadi kita harus siap menghadapi segala konsekuensi dan betapa beratnya gitu ya yang akan kita rasakan nanti nih di dunia untuk bisa mencapai surga. Nah ini karakteristiknya. Pertama, dipenuhi dengan ujian dan cobaan ya. Kenapa sih kalimat pertama itu dipenuhi dengan ujian dan cobaan? Ini ada di dalam surat Al-Baqarah 214. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya bacain artinya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hal orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Ya kan? Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman,
bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan apa ya, kayaknya Allah nggak ngabulin doa aku deh. Kayaknya ini kok nggak ada solusi ya gitu. Hidup aku tuh kok kita tuh merasa sotoy gitu, kita paling tahu gitu ya. Kok Allah nggak ngabulin doa aku? Itu udah husnuzon sama Allah ya kan. Kedua, kok Allah nggak memberikan aku solusi sih? Aku tuh lagi susah banget nih, aku butuh pertolonganmu gitu ya. Kita suzon lagi. Jadi kita harus yakin sama ayat Quran ini. Ini kan perkataan Allah ya, bukan perkataan ibu. Karena ini ada di Al-Baqarah 214. Jadi pertolongan Allah itu amat dekat. Kenapa? Kalau kita yakin. Jadi kalau kita nggak yakin ya kita mungkin bertanya-tanya kenapa Allah nggak ngabulin doaku? Kenapa Allah kok jahat sama aku ngasih ujian? Kok Allah berikan aku masalah mulu dan lain-lain. Itu artinya kita masih jauh tuh keyakinan kita. Bahkan doa kita dikabulkan aja kita nggak yakin. Nah selanjutnya ini kenapa kok banyak ya ujian yang menimpa penempuh jalan kebenaran. Teman-teman ngerasain nggak sih? Kok orang-orang yang penempuh jalan kebenaran, dia banyak ujiannya. Banyak aja pokoknya masalahnya yang datang. Jadi ini agar kita nih, jawabannya karena supaya mereka merasa lelah dan terus berjalan menuju Allah. Jadi gitu. Ini jawaban. Kenapa sih kok banyak ya Bu ujian kalau kita lagi berdakwah, kalau kita lagi ngasih tahu tentang agama, kalau kita lagi ngajak teman kita kebaikan, kalau kita lagi ngajak teman kita untuk berjuang sama-sama dapat pahala, kok kayaknya susah banget ya Bu. Nah itu ternyata emang udah sifatnya, ya kan? Karena ini tadi supaya mereka merasa lelah dan terus berjalan menuju Allah. Jadi kita di apa ya diliputi dengan hal ini. Nah, ini sifatnya. Ini sih udah sifatnya agar kita terus dekat sama Allah. Kalau misalkan kita nggak merasa lelah dan kita terus berjalan gitu ya, nah kita bisa kayaknya udahan aja ya. Jadi kita bubaran aja deh ini untuk dakwah kita gitu. Karena mungkin pesertanya sedikit karena cuma 2 orang misalkan. Ya enggak ya, makanya gitu. Jadi kalau lelahnya gitu tuh benar-benar kita juga merasakan nikmatnya dari Allah gitu ya. Karena kita ingat, oh iya ini suatu jalan yang susah. Kalau mau masuk surga, ya udah kita udah tahu kan sifat surga, sifat jalan surga yaitu eh, berat, yaitu susah. Itu nggak gampang. Dan kita ingat juga para nabi sebelum kita cobaannya berat. Jadi kita ingat balasannya adalah surga, ya kan? Kita jangan khawatir tentang apa namanya ujiannya yang menimpa kita diri kita nih. Kita dapat ujian, terus kita khawatir sama ujian kita. Jadi yang harus dikhawatirkan tuh hati dalam bersabar menerima ujian. Oke? Jadi hati kita yang justru kita khawatirkan. Gimana nih hati kita? Kalau nanti kita misalkan kita apa ya dapat ujian, dapat masalah yang berat gitu, jangan khawatir sama ujiannya, tapi sama kesiapan hati kita. Dan kita bisa bersabar gak untuk menerima ujian tersebut. Nah, untuk apa namanya itu jawabannya gitu ya. Jadi banyak yang ini tadi merasa lelah berjalan dan yang dikhawatirkan adalah hati kita. Nah, kehidupan orang soleh dalam perjalanan menuju surga itu berbagai macam usaha yang sangat berat ya. Tadi kita sudah baca kisahnya Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh, ya kan? Nah, bahkan ini kisahnya Umar bin Khattab yang ditusuk waktu sholat subuh. Dan Utsman bin Affan dibunuh dalam kondisi membaca Al-Quran. Dan Ali bin Abi Thalib ditusuk oleh Ibnu Muljam. Dan sederet pengorbanan besar lainnya. Dia teman-teman siap gak nih ditusuk? Enggak kan ya? Mungkin ujian kita nggak kayak gini teman-teman. Tapi ujiannya yang saat ini kita hadapi. Mungkin kalau terdahulu kita nggak kuat. Kita siap nggak keluarga kita dibunuh gitu untuk membela agama Allah. Mungkin dulu mungkin kalau kita ada di zamannya Nabi, mungkin kita termasuk orang yang penentang kali ya. Apa sih Nabi gitu kan? Kita nggak percaya sama ajarannya. Mungkin kita bagian dari kafir gitu, orang kafir kali ya.
ya kan? Kita Iya, nggak betul. percaya. Kita sama Allah aja doa kita, aduh Allah nggak beri doa aku nih. Itu aja kita udah bertanya-tanya dan kita sesuatu yang salah gitu. Bagaimana kalau kita ada di zamannya Nabi? Mungkin kita ada termasuk barisan orang-orang kafir, para apa namanya kaum-kaum yang tidak menerima ajaran Nabi gitu ya. Mungkin kita udah tenggelam kali. Kalau misalkan kita ada di zamannya Nabi Nuh, mungkin kita udah tenggelam tuh di air bah. Kita nggak mau masuk Islam. Nabi Nuh manggil-manggil, ayo, ayo, nanti akan ada musibah gitu. Ayo kamu masuk Islam, dia nggak mau. Mungkin kita ada di barisan orang-orang tersebut. Tapi Allah menakdirkan kita untuk hidup di zaman saat ini. Jadi kita perlu untuk apa ya, evaluasi lah gitu ya, terhadap diri kita nih saat ini dengan kondisi yang terjadi saat sebelum kita lahir gitu ya, bahkan sebelum kita ada di dunia. Cobaannya berat banget, melebihi cobaan yang ada di diri kita. Jadi kita bisa bersyukur. Jadi kita bisa, kalau kalau kita bersyukur, Allah menambahkan nikmat. Jadi kita bisa, oh iya ya, aku nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus tetap bersabar, tetap ada di jalan Allah ini. Nah ini, yang kedua, sedikitnya teman perjalanan. Jadi siapa yang punya teman banyak? Lebih dari 10. Saya. Atau mungkin lebih dari eh, berapa? Temannya 10 orang ada gak nih? Nah ini, jadi pesan yang singkat ya, yang amat indah disampaikan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad. Jadi beliau pernah mengatakan, ikutilah jalan-jalan petunjuk dan tidak akan merugikanmu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Jauhilah jalan-jalan kesesatan dan jangan engkau terpedaya dan banyaknya orang yang binasa terjerumus di sana. Jadi kenapa sih jalan jalan ini sepi? Kenapa sih jalan Islam, jalan agama yang lurus, yang benar tuh sepi gitu ya? Kenapa? Ya tadi karena kemuliaan itu selalu bersanding dengan cobaan. Istirahat. Oh, iya tadi kenapa jalan dakwah ini sepi? Kenapa jalan agama ini sepi? Kenapa orang nggak berbondong-bondong untuk ada di jalan ini? Karena itu tadi ya, kemuliaan itu selalu bersanding dengan cobaan. Jadi kalau untuk kita menjadi orang yang baik, kita berada di jalan yang mulia, kita akan harus terus bersanding dengan cobaan teman-teman. Dan ini akan menyaring setiap manusia. Jadi ada 100 orang, 100 orang ini harus menjalani cobaan yang berat. Dia harus berjalan misalkan 1000 kilometer gitu ya. Nah itu akan tersaring ya, yang mana yang kuat menghadapi cobaan, yang mana yang akan mundur gitu. Nah ini seperti ibaratnya seperti ini. Jadi kalau yang kuat bersanding dengan cobaan ya udah maju terus. Dia mau kayak gimana juga jalannya berlumpur atau apa, dia tetap jalan. Gitu ya. Karena tadi kemuliaan itu selalu bersanding dengan cobaan. Jadi ini akan tersaring nih manusia-manusia yang oke dia mundur gitu. Siapa yang istiqomah itu terlihat. Jadi mayoritas manusia itu tidak menyukai berbagai kesusahan. Siapa sih yang nggak suka? Siapa sih yang pengen susah-susah ya kan? Manusia nggak suka kan? Maunya langsung, pengen doanya dikabul, pengen langsung, pengen ini, ini tuh. Jadi teman-teman pasti itu sifatnya manusia. Tapi Allah berbanding terbalik gitu ya. Apa yang manusia inginkan Allah tidak kabulkan karena itu menyimpan berbagai tadi kemuliaan dengan bersanding dengan cobaan. Ya tadi itu akan terpilih beberapa orang yang istiqomah ya dan komitmen terhadap keimanannya. Jadi ini ada di surat Al-An'am 116 ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, misalnya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kalau misalkan kebanyakan manusia, ya kan 100 orang. 100 orang itu emang 100 orang itu akan benar kan enggak ya? Pasti ada orang yang menyesatkan kita. Ada orang yang jahat gitu ya. Di antara 10 orang deh atau mungkin 20. Mereka tidak lain hanya mengikuti perasaan belaka dan mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah. Pastilah, ya kan? Sifat manusia tidak menyukai berbagai kesusahan, ya kan? Pengennya lurus aja, enak, instan gitu ya. Nggak mau menyakitkan, sedih dikit, dapat ujian dikit,
ngeluh ya. Maaf ada iklan. Oke. Yang ketiga ini ramainya godaan hawa nafsu ya kan, hawa nafsu. Oh, ini semakin sedikit ya yang ikut ya. 9 orang ya. Oke. Oh iya. Semangat Ibu. Semangat ya. Oh iya benar ya. Jadi ramainya godaan hawa nafsu ya. Tadi yang pertama apa? Ingat nggak? Sedikitnya teman perjalanan sama dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Sedikitnya teman sama ramainya godaan hawa nafsu ya. Ini seru banget. Jadi setiap manusia itu mempunyai hawa nafsu yang tinggi gitu ya. Dia pengen ini, pengen itu, banyak banyak sekali keinginannya. Jadi kita harus meniti perjalanan yang diliputi dengan hawa nafsu ya. Pasti manusia itu punya hawa nafsu. Nah, jadi ini Rasulullah bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu ya. Dan neraka diliputi hal-hal yang menyenangkan. Jadi sebaliknya. Jadi saat ini kita semoga kita masuk surga ya. Dan kita akan menikmati semua hal-hal yang menyenangkan nanti di surga. Jangan sampai nanti ini kita masuk ke dalam ini. Jadi ini jalan ini hanya diisi oleh mereka yang siap apa? Siap berperang dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu apa? Musuh terbesar kita ya teman-teman. Kita sebagai orang beriman gitu ya, sebagai orang yang apa namanya taat sama Allah gitu ya, kita harus berperang, berjihad gitu ya terhadap hawa nafsu kita. Next, jadi untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk berperang gitu ya, kita harus apa? Memaksakan diri kita. Pertama kita harus memaksa, push diri kita, dorong. Kita lagi males, gini, aku mau nonton ini dulu nonton Netflix dulu atau nonton apa dulu nih episodenya tanggung ya kan, terus azan memanggil gitu, terus jadinya nggak sholat gara-gara nanggung gitu. Atau mungkin lagi melakukan aktivitas apa, ntar aja deh. Nah itu kan hawa nafsu tuh ya. Jadi kita mengikuti hawa nafsu kita untuk nanti aja sholatnya. Jadi kita harus mengalahkan, berjuang, memaksakan diri kita untuk melakukan tadi niat baik kita mau ngapain gitu ya. Walaupun itu berat banget, mungkin contohnya bangun subuh biar nggak kesiangan tuh gimana sih Bu? Bangun tahajud gitu ya. Kita sudah usaha gitu, tapi kita nggak bangun-bangun itu nggak dengar alarm kita gitu. Dan ini apa harus dipaksa, harus kita usahakan. Pokoknya se sepushnya diri kita gitu ya. Kita harus paksa. Sama aja kalau ada anak kecil nggak mau minum obat gitu ya. Kan dia lagi sakit tapi dia harus minum obat gitu ya. Dan akhirnya anak kecil itu harus dipaksa. Oke. Selanjutnya apa namanya? Setelah dipaksa nanti kan nafsunya tuh ini ya. Kita harus menekannya gitu ya. Sama aja kayak ego. Ego kita harus kita tekan. Jadi kita pasti meronta-ronta gitu ya. Kita nggak terima, aduh gimana nih, atau mungkin kita nggak terima sama suatu keadaan gitu, kita harus menekan hawa nafsu kita gitu ya, tapi kita harus tetap menerima gitu ya, sehingga nanti kita menganggapnya sebagai beban yang tidak sebagai kebutuhan. Jadi jangan dikasih makan untuk hawa nafsu kita, karena apa namanya nih contohnya tadi ini melaksanakan puasa Ramadan dan sholat. Jadi kalau misalkan perintahnya untuk orang-orang dan orang-orang beriman gitu ya, ataupun pendosa, ini contohnya tadi melaksanakan puasa Ramadan. Nah, dia sedangkan dia meninggalkan larangannya ataupun melakukan gitu kan ya. Kalau orang jujur kan ya dia puasa lah selama bulan Ramadan. Ya kalaupun dia bohong ya Allah nggak lihat juga kan. Mungkin orang-orang juga ngeliat kan dia makan atau enggak, atau dia minum enggak. Jadi sama halnya dengan ini ya, hawa nafsu. Misalkan kalau kita aduh siang hari kita di bulan Ramadan bisa aja kita ngikutin hawa nafsu kita gitu ya untuk makan, kan nggak ada yang tahu kan, diam-diam gitu ya. Ini dia tidak jujur dalam keimanan, dia nggak merasa nikmat, dia nggak merasakan nikmat
dari ketaatan itu gitu teman-teman. Jadi ya udah cuman sekedarnya aja dia menjalankan menggugurkan kewajibannya gitu. Tapi nggak ada nikmatnya, nggak terasa nikmatnya. Kayak teman-teman makan sesuatu gitu ya. Kalau enak banget kan kayaknya aduh enak banget deh seblak ini misalkan. Aduh kayaknya enak banget deh makanan ini soto ini enak banget deh. Ini kan kayak aku harus makan lagi deh. Itu kan nikmat banget gitu ya. Kita kayak sampai kita berkata, aduh ini enak banget gitu. Itu nikmat rasa sama juga dengan ketaatan. Ketaatan juga bisa terasa nikmat kalau kita apa ya dilaksanakan dengan hati kita yang bersih gitu ya. Nah tadi balik lagi eh, tadi ya bisa juga ditinggalkan larangannya untuk orang-orang yang jujur ya. Dan kita meninggalkan perkataan yang dusta dan gibah. Ya kan? Karena itu kan berdosa ya teman-teman. Perkataan bohong dan apa namanya gibah itu dosa sebenarnya. Dosa kecil yang kita apa namanya kita jahit kita tumpuk-tumpuk ya kan. Nah itu bisa jadi dosa besar ya. Lama-lama gitu ya. Nah ini semua orang bisa dengan mudah menjalankan perintah ya kan, menjalankan ketaatan Allah. Tapi belum tentu ya mereka mudah meninggalkan larangan. Karena kenapa? Karena tadi ya balik lagi ke hawa nafsu yang mendominasi hatinya gitu ya. Jadi dia dikondal, jadi kita punya diri kita, kita punya apa namanya badan kita, tapi kita punya kendali ya sama hati kita sama hawa nafsu. Jadi kalau diri kita dikendalikan sama hawa nafsu, wah udahlah terserah dia mau berbuat dosa kayak mau diguling-guling kayak ya kan dia bisa aja gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu ya tertipu sama hawa nafsu kita. Jadi kita harus memaksakan diri ya teman-teman ya untuk mengalahkan berperang karena ini termasuk dari bagian jihad. Jihadnya bukan di medan perang tapi jihad yang paling sulit adalah berperang dengan hawa nafsu. Nah ini Imam Al-Busri hawa nafsu itu bagaikan anak kecil. Ini tadi ibu bilang ya. Jadi kalau kita manjakan sampai besar, ia akan tersenang untuk minum susu, ya kan? Kayak ada anak kecil, dia dimanjain gitu kan. Minumnya pakai botol, ya kan? Padahal dia gede. Terus dia minum sampai botol sampai dia besar. Akhirnya kalau misalkan solusinya kenapa? Kalau untuk dia tidak minum botol lagi, ya dia disapihkan. Akhirnya dia berhenti untuk minum susu gitu ya sama ibunya. Akhirnya karena dia sudah besar. Nah, sama aja dengan apa namanya ketika bayi tadi ya bayi itu nangis ketika disapi terus dia mencari susu ibunya tapi tidak dikasih gitu ya itu contoh untuk hawa nafsu ya hawa nafsu sama tadi bayi tadi gitu ya karena tadi kan nangis bayinya karena tidak dikasih gitu ya sama orang tuanya karena sudah disapi gitu. Nah ini contohnya ya jadi walaupun kita lakukan gitu ya terus menerus kita push diri kita gitu ya, kita tekan hawa nafsu kita, lama-lama itu akan terbiasa. Lama-lama akan terbiasa. Mungkin kalau awalnya kita akan pedih ya teman-teman. Kita akan pedih, kita akan sakit gitu ya. Tadi ya tadi perkataan tadi itu sebelumnya akan meronta-ronta gitu ya. Dan jika itu sudah terbiasa, sudah kita lakukan setiap hari, kita biasakan, itu nanti akan lama-lama akan terbiasa. Karena itu caranya salah satunya ya itu tadi apa namanya menekannya tadi ya memaksakan diri kita karena nggak ada cara lain karena yang paham diri kita ya diri kita sendiri gitu ya bestie kita mungkin nggak tahu apa yang kita saat ini rasakan tapi diri kita sendirilah yang paham terhadap diri kita gitu loh. Nah ini jadi itu caranya untuk mengalahkan hawa nafsu ya karena tadi ternyata hawa nafsu itu cenderung condong pada keburukan jadi gitu kan mungkin kita punya apa ya kita punya uang gitu mungkin kita aduh hawa nafsu kita berkata untuk misalkan apa pengen beli laptop pengen beli handphone atau pengen beli apa gitu ya tas branded atau apalah atau baju gitu ya terus kita itu hawa nafsu gitu teman-teman padahal sebenarnya uangnya bisa ditabung mungkin untuk keperluan lainnya ya kan untuk keperluan orang tua kita bantu keluarga kita juga untuk menghidupi 1 bulan itu atau mungkin dalam dalam berbulan-bulan ke depan gitu ya kalau kita menggunakan uangnya ya tadi karena kita mengikuti dengan
keinginan hawa nafsu kita tadi. Ayo deh, kayaknya kau lagi ada uang nih, kau pengen beli sesuatu deh. Itu sama aja kita ngasih makan hawa nafsu gitu ya. Yang keempat, membutuhkan berkali-kali lipat kesabaran. Ya, tadi ya, sabar. Sabar tadi udah disebut di slide-slide pertama. Sabar itu kedudukannya sangat tinggi gitu ya dalam Islam. Jadi disebutkan 90 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika malaikat mengucapkan salam kepada penduduk surga. Yaitu ketika memasukinya, Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbad dar. Keselamatan atasmu berkat kesabaran. Jadi malaikat menyambut kita dengan kalimat ini. Ketika kita nanti masuk ke dalam surga. Jadi malaikat aja ngomongnya kesabaran ya. Selamatan atasmu berkat kesabaranmu di dunia gitu ya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ini ada di surat Ar-Ra'd 23 24. Nanti teman-teman bisa di highlight ya. Dicatat nih karena ini yang bikin kita semangat gitu. Kalau kita lagi futur nih, lagi futur ibadah, lagi males sholat, ngaji dan lain-lain, ingatlah kalimat-kalimat yang membangkitkan diri kita nih biar lebih semangat. Nah, ini di surat Ar-Ra'd. Nanti bisa dicatat di apa namanya? Di buku ataupun di handphone gitu ya biar kita semangat gitu. Jadi tadi ya apa namanya? Jalan kebenaran diliputi dan apa namanya? Diliputi oleh kesabaran. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak sabar gitu ya di jalan yang susah ini, jalan yang berat, jalan yang berbatu, kita nggak pakai sabar udah habis. Jadi sabar itu ada 3, ya kan? Ada 3 macam. Sabar atas musibah, ya kan? Kalau kita kehilangan harta atau keluarga ataupun kehilangan apa gitu ya. Yang kedua tuh sabar dalam menjalani taatan. Nah, dan yang ketiga itu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini ada di kitabnya As-Sabaru Sawab Alaihi. Ya, Rasulullah bersabda, saya bacain artinya. Sabar ada 3 tingkatan. Oke, tenang ya. Kalau yang belum mencatat. Sabar ada 3 tingkatan. Sabar atas musibah, ya kan? Sabar dalam menjalani ketaatan. Ketaatan itu perlu kesabaran ternyata, ya kan? Sholat aja kita harus sabar, ya kan? Oh, enggak deh, kayak sholat zuhur 4 rakaat ya. Aduh, banyak banget ya. Aku 2 aja deh. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kan kita kurang-kurangin gitu. Atau sholat subuhnya dikit banget nih. Aku tambahin deh 5. Nggak boleh, ya kan? Jadi sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam sholat, apa, dalam ngaji, dalam beramal, dalam pokoknya semua yang membawa ketaatan kepada Allah gitu ya. Dan sabar dalam tindak tanduk maksiat nih, yang sering bermaksiat nih siapa? Jadi siapa aja yang sabar dalam menghadapi musibah, sampai ia mampu menghadapinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajat, di mana 1 derajat dengan derajat lainnya itu berjarak sejauh antara langit dan bumi. Jadi jauh banget ya. Dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan, ini lebih besar lagi ya teman-teman. Allah akan mengangkat 600 derajat, di mana 1 derajat dengan lainnya itu berjarak sejauh lapisan bumi hingga ke batasan arsy. Arsy itu nggak tahu ya di mana. Bahkan kita nggak tahu arsy itu yang mana. Karena hanya Allah yang tahu. 600 derajat ini lebih besar ya. Nah, yang ketiga nih, yang lebih besar lagi. Bagi yang bersabar dari perilaku kemaksiatan, Allah akan mengangkat 900 derajat, di mana 1 derajat dan 1 derajat lainnya yang berjarak antara lapisan-lapisan bumi hingga arsy, 2 kali lipatnya arsy. Gitu teman-teman. Next, untuk jalan yang asing. Ya kan Rasulullah bersabda sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Kan? Orang-orang yang kok beda sendiri sih? Nah, itu namanya terasing. Ih, lo apaan sih kalau nggak ikut zaman now gitu? Kalau nggak kekinian sih, kalau kayak gitu sih, kalau pakai jilbabnya kayak gitu sih jadul misalkan ya. Kok pakai jilbabnya kok ini sih panjang misalkan gitu.
kalau nggak ikutin gaya kita sih gitu. Nah itu apa namanya contoh untuk dari tracing ya. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang tracing. Jadi jalan tracing itu bukan jalan yang eksklusif. Kita berada di dalam kondisi tracing, maka kita tadi harus berusaha ya untuk mengubah keterasingan itu. Jadi kita harus mengubah. Contohnya tadi dakwah ya. Ya kita harus berdakwah. Misalkan misalkan sekarang nih kita dakwah ya. Mungkin nggak semua orang tahu gitu ya tentang apa sih tujuan menuntut ilmu, apa sih pahalanya, seperti apa sih? Mungkin nggak semua orang tahu. Tapi kita harus memberikan informasi kepada orang-orang itu. Kita harus berdakwah. Jangan sampai nanti, oh ya udahlah, mereka juga nggak akan, mereka juga nggak akan ikutan, mereka nggak akan mau gitu kan. Tapi nggak boleh. Kita harus tetap mengajak orang lain juga gitu ya untuk bisa mengetahui. Jadi bukan malah kita, udah biarin aja, jangan kayak gitu. Kita harus terus berdakwah. Kita harus terus melakukan kebaikan apapun itu. Jangan sampai nanti tracing tracing ya udahlah bilang tracing jadi nanti sampai nggak dikenal sama orang gitu ya. Saking nggak orang-orang nggak tahu gitu, oh ternyata ada. Jadi jangan sampai kita terus menerus melakukan itu. Kita harus berdakwah supaya orang lain juga mengetahuinya. Ini ada di hadis Ad-Dailami. Setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, dan nafsu yang menentangnya. Dan setan yang selalu menyesatkannya. Ya kan, ini benar banget ya. Ujian kita itu, kalau kita dihasut sama orang, ya kan, ada yang menghasut. Atau munafik, ada orang kafir juga yang memeranginya. Nafsu yang menentangi nafsu. Dan setan yang menyesatkannya. Jadi kalau kita tidak melakukan kebaikan, udah deh, kita dikuasai sama setan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, ibadah, dan menekan hawa nafsu, ya udah, kita akan dikuasai sama setan. Padahal diri kita kan dikuasai sama diri kita sendiri ya. Tapi setan itu lebih cepat gerakannya. Bahkan dia bisa masuk ke aliran darah kita loh, teman-teman. Gitu. Mungkin bukan bukan setan yang horor gitu ya, bukan. Ini setan-setan yang merasuk untuk menggoda manusia gitu, untuk berbuat dosa. Oke. Nah, itulah ya tadi jalan ke terasingan yang sangat berat gitu ya, yang apa namanya membuatnya kita harus benar-benar bersiaga agar tidak tadi kepleset lah dari jalan yang lurus ya, agar kita tetap istiqomah. Jadi tadi ya termasuk kepada di antara nasihat yang diberikan untuk penempuh jalan surga tadi ya, jangan menghujat seseorang atas dosa yang ia lakukan. Jadi jangan sampai kita nanti kita ternyata terhalang untuk memasuki surga karena mungkin padahal kita sebenarnya ibadahnya udah bagus banget gitu ya. Dan ternyata Allah nggak menakdirkan kita untuk masuk surga. Ternyata ada satu dosa yang menghalangi kita, yaitu tadi menghujat seseorang atas dosa yang dilakukan. Mungkin selama ini kita merasa paling alim, paling lurus, paling bersih, paling suci. Pokoknya nol gitu ya, nol dosa. Karena kita ngeliat itu orang ya, gimana sih? Kena sholat di masjid gitu ya. Kita nggak tahu kebaikan apa atau amalan apa yang dia sudah lakukan. Jadi jangan sampai gitu ya. Biasanya sifatnya tuh kalau muslim kalau udah apa namanya hijrah ya kan, udah merasa baik gitu, dia suka menghakimi orang tuh sesat 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 ataupun apa ih neraka 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 gitu. Jangan ya, jangan sampai ada kalaupun itu terbesit di hati kita istighfar gitu ya, minta ampun tadi ya. Kadang itu setan yang menguasai hati kita, jadi kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena tadi itu dengan dosa itu apa namanya belum tentu ya kita selamat ya dari dosa itu untuk bisa masuk surga. Jangan sampai nanti gara-gara itu aja gitu ya. Ternyata kita berat untuk hisab kita berat untuk masuk ke dalam surga. Ternyata kita ditakdirkan untuk masuk neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi benar-benar ini amalan hati itu amalan yang waduh susah banget. Hati itu nggak kelihatan ya kan, nggak bisa mungkin kalau tangan gitu ya anggota tubuh tuh kelihatan. Tapi hati itu nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu tuh dia udah kotor, udah kotor atau masih berfungsi ya kan, apa masih ada gitu hati kita
atau kok gimana, ya kan? Atau kalau hati kita sakit, kita nggak bisa merasakan kalau kita udah sibuk sama dunia gitu ya, sibuk bla 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 gitu, tapi kita lupa ternyata kita harus masuk surga ya. Jalan surga itu kita harus taat ya. Oke, kita jalan ke surga itu kayak gini ya. Ini nih, inilah challenge kita di akhir zaman ini ya, yang kondisinya menjadi buruk ya, akhir zaman sekarang. Nilai Islam itu semakin hilang ya. Islam itu kayak semakin diinjak-injak gitu ya sama orang-orang yang tadi ya. Maka di saat itulah orang-orang yang tadi teguh beramal, ya kan, orang-orang soleh beriman akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam dosa ya tadi teman-teman, dengan akhir zaman yang sangat, aduh, sekarang tuh banyak banget deh peluang untuk dosa tuh banyak gitu. Tapi untuk peluang untuk membawa kebaikan tuh juga banyak. Jadi kita bisa memilih lah. Tapi lebih banyak mungkin ya peluang untuk melakukan dosa. Karena ini di dunia gitu ya. Ini wadahnya, tempatnya tadi ya, penuh eh, lika-liku, penuh, sangat berat gitu ya. Dan disitulah yang sejatinya kita harus tadi teguh beramal, istiqomah. Bismillah. Nah ini Nabi bersabda, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran, ayyamus syabr. Jadi kesabaran pada hari-hari tersebut laksana memegang bara api. Orang yang beramal pada hari-hari tersebut mendapatkan pahala sebanding dengan pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Nah, jadi ini ada yang bertanya, wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami, sahabat, atau 50 orang dari mereka? Nabi menjawab, bahkan 50 orang dari kalian. Jadi ini tadi ya, tentang kesabaran. Oke, selesai. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Atau mungkin ada yang pengen nyatet tapi ketinggalan, boleh di request. Iya, baik. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Bagus banget Aku ini. ingin nanya ya. Iya, Kak Sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin, ya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita agar membangun konsisten dan istiqomah dalam bersikap. Sedangkan pada akhir zaman ini sudah banyak godaan-godaan seperti tidak dilarang pacaran gitu kalau saya oleh orang tua saya. Terus terkadang ada orang yang suka menyindir dari belakang gitu, Bu. Saya ingin nanya ya, gimana sikap kita menghadapi orang tersebut, Bu? Kayak saya udah masrahin semuanya sama Allah, biarlah Allah yang mengatur. Tapi kadang saya perhatikan orang itu lama-kelamaan melunjak gitu, Bu. Sering ngomongin saya gitu. Saya tahunya dari orang lain. Terus aku selalu bilang, ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi nggak suka sama saya. Selalu bilang kayak gitu dari orangnya. Tapi saya udah kembali lagi kepada Allah, itu gimana cara menyikapi manusia-manusia seperti itu, Bu. Susah sekali konsisten berbuat baik itu gampang. Tapi untuk istiqomah dan konsisten menghadapi manusia-manusianya itu yang Masya Allah banget, Bu. Sabar kita harus seluas samudra, langit dan bumi. Itu aja ya, Bu. Ya, terima kasih Sana untuk pertanyaannya. Langsung Ibu jawab ya. Sudah dengerin nggak sih? Oke. Tadi gimana sih kiatnya gitu ya? Atau caranya Bu untuk menghadapi apa namanya tadi, akhir zaman di mana apa namanya aku sudah istiqomah gitu ya. Aku udah apa namanya berusaha gitu ya. Tapi ya tetap kayaknya tuh nggak berpengaruh gitu ya. Ataupun nggak berpengaruh sama yang aku sedang hadapi gitu. Kalau menurut Ibu, eh, sebentar ya. Jadi kalau menurut Ibu, apa namanya, gimana sih biar bisa konsisten gitu ya? Kita biar gimana sih kita menutup telinga kita untuk
terus maju, terus berjalan gitu ya. Caranya ya tadi pertama banget itu adalah niat. Niat ini sering dilupakan ya. Sama kita kita nih kadang kalau misalkan melakukan sesuatu kita pasti niatnya apa? Tujuan kita apa sih? Gitu kan. Pertama luruskan niat dulu, ya kan? Mungkin dengan adanya tadi cobaan yang apa namanya menghampiri sana gitu ya, yang sangat tidak nyaman gitu ya hari-harinya. Tadi balik lagi ingat kita punya tujuan, kan? Kita punya apa? Niat kebaikan. Apa sih niat kita? Tujuan kita apa sih? Oh, kita mau ke arah mana nih? Gitu. Kayak kita mau pergi kemana? Kita harus punya tujuan kan? Biar nggak muter-muter. Jadi kalau misalnya kita udah punya niat, insya Allah kita diberikan kemudahan gitu ya. Tadi ya, sebagaimana dengan hadis Nabi nih, hadis riwayat Bukhari. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan, gitu. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya dan untuk Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia dan karena atau seseorang yang diinginkan gitu ya, maka hijrahnya hanya untuk kepada yang ia tuju. Mungkin menurut ibu gitu ya, mungkin sana niatnya masih belum lurus nih. Karena tadi mungkin kita masih mengharapkan balasan dari lingkungan kita atau mungkin dari teman kita. Jadi mungkin kita benar-benar untuk Allah deh. Walaupun memang susah. Tadi ya balik lagi ke materi bahwa dunia ini tadi ya sangat kita harus menekan hawa nafsu kita karena mungkin kita pasti meronta-ronta gitu ya. Kita nggak terima nih diginiin gitu ya. Kita nggak terima. Tapi kita harus menekan hawa nafsu kita. Jadi tadi meneruskan niat dan tujuan. Nah, yang kedua itu tadi ya banyak-banyak eh, kita kan manusia yang diciptakan Allah sebagai muslim ya. Karena kita pasti bersyahadat kepada Allah gitu ya. Nah, ini apa sih makna syahadat? Kita ulang lagi. Apa sih? Apa cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tapi kita tanpa mengetahui apa sih makna dan isinya, maksudnya gitu ya. Kepada seorang hamba kepada Allah gitu ya. Nah, yang kedua tadi memahami ketiga maaf, kita harus memahami banyak-banyak Al-Quran dari setiap ayatnya. Tadi kayak ibu bilang ya, beberapa slide yang tadi ibu sampaikan, yang ibu apa share screen tadi, ada ayat-ayat yang bagus ataupun ada kalimat hadis dari Imam Syafi'i tadi kan bagus banget, itu dicatat terserah mau dicatat di handphone, mau di notes, mau di buku catatan itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita kita lagi sedih, kita bisa untuk buka catatan kita kayak gini. Namanya kayak ibu ya. Ibu punya catatan nih, ya udah kalau misalkan kita sedih ya kita catat aja. Bukan karena curhatnya ya, tapi apa yang bisa membangkitkan rasa kita jadi semangat gitu dengan ayat-ayat tadi, ya kita buka catatan kita baca lagi. Oh iya ya, jadi kalau misalkan kita lagi futur, malas sholat, malas ibadah gitu ya, apalagi kalau perempuan sedang haid, balik lagi nih, aduh itu susah. Untuk bisa konsisten lagi susah. Jadi kita baca nih, kita punya catatan yang kemarin kajian nih tentang apa tadi sifat jalan surga. Oh iya, kata Imam Syafi'i kayak gini. Oh ya, jadi itu menguatkan kita. Kalimat-kalimat kayak gitu menguatkan kita. Ataupun kita ngingat tadi kisah-kisah terdahulu ya. Tadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain yang akan menguatkan kita. Jadi bisa meneguhkan hati kita yang sedang sedih, yang sedang, aduh, aku nggak kuat gitu ya. Tapi kita bisa dengan membaca ayat-ayat tadi atau baca hadis-hadis, perkataan imam, itu bisa apa ya, menteguhkan hati kita. Jadi menyejukkan hati kita. Tadinya hati kita panas gitu ya, membara, kita ambil air wudhu ya kan, atau nggak cuci muka, terus kita agak menjauh dikit gitu dari keriuhan orang-orang. Kita sejenak bisa bawa catatan kita, terserah bawa catatan ini kecil aja mau besar bawa aja di tas, atau nyamannya pakai handphone. Dan sekarang kan semua digital ya, tapi kalau misalkan masih masih suka pakai buku, pakai aja nggak apa-apa, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini udah kayak inilah pengingat kita gitu ya.
Kalau misalkan teman-teman buka Al-Quran, kita sekarang belum tahu Al-Quran ayat berapa sih yang bahas ini, bahas itu. Jadi kalau kajian dicatat. Oh iya, ini tentang ini. Ini menarik banget nih. Aku mau catat, catat. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau kita lagi sedih, lagi susah, lagi perih gitu ya, ya kita bisa baca ini. Karena tadi ya, kalau kita sedih ya kita nggak bisa lari ke orang. Kita nggak bisa lari ke manusia mungkin. Ya tadi, karena kalau misalnya lari ke manusia tadi ya, manusia itu terbatas dan manusia itu menyakitkan. Jadi kita harus lari ke Allah gitu ya. Ya tadi kalau kita punya masalah, emang kita nggak boleh lari ke manusia. Kita harus lari ke Allah dulu. Nanti setelah itu kita bisa untuk lari ke manusia. Mungkin ke orang tua kita, ke kakak kita curhat ya kan. Kalau kita simpan sendiri, nanti jadi sakit. Itu akan menumpuk semua kekecewaan, kemarahan, dan semuanya. Nanti itu nggak baik untuk psikis kita. Kita harus lepaskan sedikit-sedikit. Kalau teman kita nggak nyaman, jangan ke teman kita. Kita masih punya keluarga kita. Siapa? Ke saudara kita, sepupu kita, siapapun yang kamu percaya. Atau ke ibu, boleh. Gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi harus dikeluarkan ya, harus apa ya bahasanya kalau dari ilmu psikologi harus dirilis satu-satu. Jangan ditumpuk. Nanti bisa jadi bom waktu, nanti kapanpun, dimanapun nanti bisa meledak. Meledaknya juga nggak tahu tempat. Jadi bisa meledak di manapun. Misalkan orang yang harusnya tidak kena ledakan itu, tapi kena ledakan, nah itu jangan sampai nanti kita kayak gitu. Jadi harus dirilisnya tadi dengan cara kita mau berdoa kepada Allah, nangis-nangis, biar kita lega. Jadi kalau habis nangis kan lega ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita sambil ibadah, lakukan. Nah setelah itu baru kita lari ke sepupu kita atau ke kakak kita, orang tua yang di atas kita lah, ke keluarga kita lah, gitu. Nggak apa-apa, cerita aja. Nanti selama-lama itu akan terkurangi tuh beban hati, itu nggak enak banget soalnya kalau ditahan gitu ya. Karena manusia sifatnya itu sukanya ngomong, apalagi perempuan, gitu. Nggak bisa ditahan. Jadi jangan sampai ditahan, nanti jadi sakit. Ceweknya bertumpuk. Nah, yang selanjutnya itu berkumpul sama orang-orang soleh. Nah, ini termasuk orang-orang yang soleh ya, insya Allah ya. Jadi kajian ini sebenarnya wadah untuk kita semua nih. Kalau lagi sedih, lagi apa, lagi murung, daripada kita tiduran ya kan, main handphone, scroll, gak bermanfaat, kita datang kajian. Ataupun kalau misalkan nggak ada kajian ini seminggu sekali ya bisa ikut kajian yang lain banyak gitu. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube gitu ya. Jangan sampai satu hari kita cuma scroll IG, jangan sampai ya. Gitu. Atau scroll TikTok. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini termasuk ini LDK gitu. Ataupun pokoknya bikin diri kita sesibuk mungkin. Jadi nanti kita nggak ada pikiran untuk mikirin orang lain, tuh nggak sempat bahkan. Jadi kita harus fokus sama diri kita mau ngapain sih. Jadi satu hari itu kita bikin rencana di buku kita, tulis deh hari ini aku mau ngapain. Oh, aku sholat dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ditulis. Jadi nanti kita terarah. Jadi nggak ada tuh waktu untuk aku sebel banget sama dia, aku kesel. Nggak ada waktu mikirin orang. Jadi nggak usah. Biarkan Allah itu yang membalas gitu. Jadi nggak usah. Itu bukan di luar kontrol kita. Itu bukan hak kita untuk melakukan itu. Itu udah di luar kendali kita. Jadi nggak apa-apa, biarkan aja. Jadi tadi kita harus fokus dengan to-do list kita. Rencana kita apa sih hari ini? Jangan sampai nanti ternyata nggak ditulis. Oh iya, ternyata gue sia-sia ya. Ternyata gue gibah doang hari ini. Jangan sampai. Jadi ternyata gue cuma scroll TikTok. Oh, scroll ya. Jangan sampai. Oke, mungkin itu aja. Siapa tadi? Sana. Jelas kali ya? Kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing-sharing? Sana udah jelas? Udah Bu, makasih ya Bu atas penjelasannya. Oke, semangat. Kita sama-sama Iya Bu. Oke. Next. Ada lagi gak teman-teman? Kalau tidak ada, kita mau ada kuis. Wah, tes apa nih Bu? Biasa. Ibu Cika mau nanya.
Oh, Cika mau nanya. Oke, silakan. Nih kan tadi di apa tuh? Apa ini ya? Di karakteristik jalan surga yang kedua itu kan ada sedikitnya teman perjalanan ya Bu ya. Dan situ tuh kalau walaupun teman kita sedikit, apa tuh kan tadi ada kata-kata yang kita tuh harus terus berjalan yang menuju Allah gitu kan Bu. Walaupun teman kita tuh sedikit, tapi kalau misalkan kita punya teman yang sedikit atau banyaknya teman kita, tapi kita mau nih ngarahin mereka juga ke jalan yang benar juga gitu Bu. Tapi beliau ini kayak susah gitu Bu. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Eh, kita kan maksudnya pengennya sahabatan sesyurga kan, nggak mungkin di dunia aja gitu. Kayak pengen dong, kayak aku juga pengen sahabatan sama kamu sampai surga gitu. Tapi beliau-beliau ini tuh kayak agak sedikit susah gitu Bu untuk ikut-ikut sama kitanya gitu kan. Untuk hijrahnya tuh sulit gitu. Tapi eh gimana ya? Kalau misalkan mendoakan mereka untuk bisa ikut gitu gimana sih Bu? Atau enggak tips and triknya? Kepundung. Oh, mulai putus asa ya. Nih, nih. Banyak 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 ini sih, banyak 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 apa namanya? eh bagus tadi pertanyaannya ya. Ini terkait dakwah ya maksudnya ya. Nih kan tadi nih yang sedikit teman perjalanan. Jadi misalkan gimana Cik? Kalau ada suatu kegiatan atau apa ya, biasa sefrekuensi sama-sama hijrah gitu ya. Sama-sama di jalan Allah gitu kan enak ya. Pengennya kita salat bareng, kita ini bareng, kita apa namanya? Pokoknya melakukan kebaikan bareng gitu ya. Bahkan mungkin di antara kita nggak semua orang yang kayak gitu sih Kak. Bahkan nggak semua orang yang bisa diajak untuk berjalan di jalan kebenaran ini. Tadi ya balik lagi ke temanya bahwa tadi ya jalannya berat, jalannya penuh dengan apa namanya ujian dan tidak mudah untuk kita lalui. Tapi tadi ya kalau misalkan menurut Ibu, kalau kita sudah memberikan, menginformasikan, mengasih tahu, pokoknya dengan cara macam-macam nih, lewat WA, lewat apa namanya, diajak langsung gitu ya di kelas, ataupun diinfoin, dikasih tahuin kayak yang benar, tapi mereka tidak, apa namanya, tidak mengindahkan, apa ya, tidak dengerin gitu ya. Mungkin dia dengerin tapi dia keluar lagi tuh kuping kanan kuping kiri. Ya itu tadi balik lagi ya, sebenarnya hidayah Allah sih, ya kan? Karena kan Allah ya yang membolak-balikan hati orang tersebut. Walaupun kamu udah tarik-tarik, walaupun kamu gimana ya, walaupun kamu udah, aduh, ada saya tuh udah dipaksa bu, udah diapain tuh orang nggak mau juga ya, bandel banget gitu. Walaupun udah kayak gitu, misalkan kamu segala macam ikhtiar, usaha yang udah kamu lakukan, udah pokoknya udah maksimal nih bu, ini orang ini nggak bisa nih. Ya udah, kita harus pasrahkan kepada Allah. Jadi ya memang satu-satunya harapan ya pada Allah lah. Kita nggak bisa kan ikut nggak ikut ditarik-tarik ke orang gitu. Nggak mungkin kan. Karena dakwah itu apa sifatnya tadi ya, dakwah itu sifatnya penuh ujian, penuh cobaan dan tidak mudah. Jadi kalau kita ada di jalan ini, ya udah kita jalanin ini, terus kita sudah infoin dia, dikasih tauin, ditonton, dan segalanya. Nah kita terakhir tadi kan itu ikhtiar ya, bagian ikhtiar. Berarti eh, usaha terakhir adalah memasrahkan itu kepada Allah dengan berdoa. Didoain orang itu tuh, siapa namanya, si Fulan. Doain nih si Fulan, ya Allah si Fulan, berikanlah dia apa ya, kemudahan untuk menerima apa namanya kebaikan, atau kemudahan untuk bisa mendengarkan kebaikan dari temannya ataupun dari orang lain. Jadi jangan doain diri kita teman-teman. Ya kita mau ini mau itu mau ini. Jadi kita harus doain teman kita, doain orang lain, karena itu doa yang tidak tertolak ya kalau kita doain kebaikan untuk teman kita. Nah, selanjutnya kalau kita udah doakan terus kita pasrahkan kepada Allah gitu ya, karena Allah ya yang membolak-balikan hati si Fulan, ya kan? Yang punya hati si Fulan siapa? Cika. Allah kan? Nah, iya, bukan Cika. Jadi mau Cika paksa tuh,
jika jambak rambutnya nggak bakal bisa, harus ketarik jilbabnya nggak bakal bisa kalau bukan Allah yang berkehendak. Jadi balik lagi, yang bisa membalikan hatinya si fulan adalah Allah. Jadi jika pasrahkan kepada Allah kalau jika sudah maksimal banget ikhtiar, doa, sholat, doain dia. Atau tau gak caranya? Kamu beramal di masjid atau di orang-orang jalan yang susah, punya 1.000 atau berapa ya? 2.000 lah, ya kan? Kamu niatin amalan itu untuk orang itu. Ya Allah, aku beramal nih untuk si, sebutin aja namanya, nama panjangnya ya kan? Si cantik, manis, ganteng gitu-gitu untuk dia gitu. Supaya lala nggak apa-apa. Kita harus apa namanya beramal untuk orang lain nggak apa-apa. Karena nggak selalu beramal untuk diri kita sendiri ya. Kita pengen misalkan orang terdekat kita ya ayolah misalkan berubah dong gitu ya. Tapi dengan cara itu kita bisa apa namanya usaha dengan jalur langit istilahnya gitu ya. Kalau dengar apa jalur manusia kayaknya kurang nih, nggak bisa nih, harus jalur langit ya memang harus deketin Allahnya, mempunyai hati si fulan tadi. Ya udah kita beramal lah mau 2.000 mau 1.000 karena amalan itu bukan dari jumlahnya ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan di amalan itu yang sangat berarti daripada jumlahnya. Mungkin 500 perak juga nggak apa-apa. Cuma janganlah 500 perak. Ya misalkan kalau punya uang ya 5.000 lah gitu ya. Atau 10.000. Ngasihnya juga malu kan. Kata minta-minta apa nih 500 perak. Jadi ya kalau ada rezeki ya ditabung lah. Oh amal, amal, amal. Diniatkan, bismillah aku niatkan untuk si ini temanku yang ini. Semoga bla bla bla. Apa doanya? Gak apa-apa sampaikan aja. Karena tadi jalur langit itu harus kita maksimalkan. Mungkin kalau jika jalur manusia sudah, tapi mungkin kenapa belum? Karena jalur langitnya belum, gitu. Jadi belum Allah kabulkan. Kenapa sih Allah nggak ngasih gitu ya? Frustasi. Ya iyalah, orang kita belum ke Allah gitu ya. Supaya Allah nggak kasih gitu. Gitu. Mungkin ada yang apa namanya? Ada yang miss, ada yang kurang. Mungkin bukan kurang, mungkin kalau udah dijalankan mungkin kurang maksimal. Jadi gitu. Tadi diniatkan dulu, harus niat. Jadi apa-apa tuh semua niat ya. Bangun tidur aja niat. Aduh mager banget, mau berangkat kerja, berangkat kuliah. Terus niat kan, ingat oh ya kita mau ini, mau ini, mau ini. Jadi kita semangat. Aduh mager banget mandi, gitu misalkan. Harus niat kan, ya kalau nggak niat ya susah, gitu. Gitu jika jelas ya. Baik, Ibu, terima kasih atas Oke. penjelasan dan sarannya. Ibu aku mau nanya dong Bu. Oh my God. Semoga aku bisa menjawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ibu Sarah nanya dong Bu. Tadi penjelasannya bagus banget sih perihal kita ngedakwain teman deket banget yang sama kita yang pengen kita membersamai insya Allah di surga nanti ya dengan beramal atas nama dia itu. Makasih banget insight-nya bagus, insya Allah aku catat ya, semoga teman-teman juga bisa ngapalin buat orang-orang tercinta terkasih. Aku mau nanya Bu Sarah, kalau misalnya bukan teman kita nih tapi kita terjerumus dalam satu lingkungan yang kita jadi minoritas tuh di situ walaupun semuanya isinya orang Islam, maksudnya minoritas tuh dalam hal ibadah, itu apakah kita tetap mendakwahi atau kita lebih baik memisahkan diri? Maksudnya Allah tuh lebih ridho yang mana sih gitu. Terima kasih. Oke, Ufti. Terima kasih pertanyaannya, susah banget. Ini teman aku ya, Yohana. Jadi bukan mahasiswa, teman ibu. Apa namanya? Pertanyaannya gimana kalau kita jadi minoritas di suatu karena berhubung kita sebut aja ya Kak Yohana ya. Berhubung Kak Yohana ini sudah bekerja di suatu perusahaan yang gimana sih Islamnya minoritas gitu ya. Bener kan? Wah betul, banyak Terus rata. kita Islam tapi kita minoritas gitu. Mungkin perusahaannya tuh non Islam gitu lah. Atau mungkin gimana gayanya duniawi gitu. Tapi kita gimana kita diuji ada di posisinya Kayohan. Kalau misalkan tadi balik lagi, kalau
kamu gimana niatnya, rencananya, balik lagi ke tujuan kamu sebenarnya ada kemampuan nggak, maksudnya bukan ada kemampuan ya, bahasanya eh ter, ter, ter apa ya, apa, Tergugah tersusi hati? apa, bukan, apa sih maksudnya kalau Tergerak? tergerak nggak pengen menyampaikan, ada rasa nggak? Kalau aku kan gini ya, misalkan aku nih, ini anak-anak nih ya, aku tuh kayak tergugah gitu hati aku, pengen pengen deh ini anak-anak ilmunya tuh bukan cuma akademik gitu, bukan akademisi gitu, tapi pengen deh dia tuh bisa tahu ilmu agama, walaupun ya sedikit banget deh gitu, gak ada apa-apanya, tapi aku pengen ada rasa gitu, ada keinginan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada nih dari kamu keinginan, itu kan kebaikan ya. Belum ada di level Enggak, itu, Bu. enggak, tapi bukan kayak kayak aku gini, enggak, tapi yang minimal kayak ada rasa enggak, pengen pengen ngomong gitu, pengen nyampaikan gitu, walaupun dengan bahasa yang ya bukan kayak gini gitu, di Zoom forum gini terus pakai materi, enggak, minimal kayak cuman satu kata, dua kata, satu satu paragraf gitu, Paling minimal ini ada. sih, Bu, ngajak sholat kali ya. Walaupun even ikut atau tidak ikut gitu ya. Yes, berarti ada ya, berarti berarti ada keinginan, berarti itu masih istilahnya kita masih on the track lah, masih ada di jalan yang benar gitu, kita masih pengen ngajak kebaikan ke si orang ini walaupun dia agamanya sebenarnya Islam gitu ya, tapi dia nggak sholat gitu, nggak apa-apa kalau menurut aku sih. Kalau misalkan kita ada keinginan gitu ya, entah mau ngingetin sholat, lo sholat lo gitu, pakai bahasanya gimana pun nggak apa-apa. Jadi tapi pesannya ada gitu ya, pesannya ada, sama aja sih itu. Kalau kalau menurut aku itu berdakwah juga ya, tapi bukan yang berdakwah kan nggak harus muslimin muslimat gitu, enggak ya. Nggak harus kayak aku di Zoom ini, enggak. Jadi bebas aja, gayanya mau kayak gimana terserah, jadi style masing-masing, tapi minimal kalau ada rasa di hati kita nih yang kayak kalau ada sesuatu yang kita pengen sampaikan, pengen infoin ke orang tuh, kalau kita tahan nggak enak kan ya, tapi kalau kita sampaikan sholat lu, nah dia kan pasti oh iya ntar ya, ya udah itu bukan urusan kita, ya udah itu bukan apa namanya kontrol diri kita, jadi ya udah itu sebatas itulah, sebatas itu. Jadi kamu harus bisa bikin barrier gitu ya, apa, dinding pembatas antara orang-orang itu, antara orang-orang Tapi teman kamu itu. tapi Bu, kan awalnya aku ngajak semua orang sholat itu, yang sholat maupun yang nggak sholat, terus kesini-sini karena aku udah tahu orang yang nggak sholat siapa, terus nggak aku ajak lagi. Harusnya aku gimana sikapnya? Harusnya sih nggak apa-apa Karena tuh. aku udah tahu kayaknya enggak deh gitu. Oh jangan, karena nggak tahu, kita nggak tahu hidayah itu kapan datangnya. Terus ini hari apa sih, misalkan hari Jumat, gue lihat kayak kemarin si Bulan nggak sholat nih, kayaknya next gue ngajak lagi. Terus hari Minggu gue lihat jadi nggak sholat, jangan kayak gitu. Kalau misalkan memang ada niat, niat itu emang kuncinya ya. Kuncinya kalau niat, terus kita pengen ada keinginan gitu, ada perubahan dari diri dia gitu ya, kita terus jalanin sih menurut aku, terus 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 terus, walaupun dia nggak sholat biarin aja. Tapi masalahnya kalau kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Karena mungkin ya itu tujuan, coba deh flashback, tujuan kamu ada di situ gitu ya, di perusahaan yang berat itu gitu ya, minoritas, itu tujuan Allah tuh apa sih, ya kan? Kenapa sih Allah memberikan tempat aku kerjaan kayak gini? Jangan-jangan itu tuh jadi wasilah gitu buat kamu dapat pahala gitu dari situ. Tapi enggak, jangan-jangan walaupun ini kayak ujian buat aku nih, tempat pekerjaan yang minoritas yang nggak enak, jangan-jangan ini wasilah loh dari Allah, memang Yohana ditempatkan di perusahaan ini untuk Iya bisa betul. mendakwai si si A, si B, si sampai Z. Ntar nih Iya gimana nih betul. anak nih? Ini anak bakalan goyang nggak nih? Ini anak bakalan udahlah, mau capek terserah lu lah mau sholat apa enggak misalnya gitu, bisa aja. Ya kan Allah ya, ya balik lagi ya tadi ya, kita bakal, hati kita bakal dibolak-balikan tuh sama Allah. Kalau kita emang punya niat, udah kalau niat, kuncinya niat kita ada, oke. Terus kita ada kayak pengen deh orang itu, pengen pengen berubah deh, tapi memang sesuatu yang apalagi sholat ya, mengajak kebaikan tuh nggak mudah, nggak langsung sholat besok langsung tuh sholat. Enggak. Jadi itulah apa namanya hakikat tadi, ujian, cobaan.
Mungkin tadi Allah memberikan wasilah nih buat Yohana gimana nih, bisa gak nih dakwain orang, berapa orang sih, misalkan 20 orang gitu ya, gimana bisa gak dia gitu, minimal dari orang-orang terdekat dulu yuk, misalkan 3 orang dulu lah, gue fokusin di 3 orang dulu nih, teman-teman cewek misalkan, oh ya nih cewek-cewek dulu deh, kan gampang ya kalau cewek di apa namanya, di dicuci otaknya gitu. Betul ya. Atau bestie kita lah, cewek-cewek kan gampang lah. Kalau udah oke, udah nanti lanjut ke apa iseng-iseng, lo tau gak kajian ini bahas bareng gitu, nanti bisa kayak pokoknya gue tahu lo ini gini 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 gitu. Kasih tahu aja dikit-dikit, gak usah banyak-banyak, ya paling kalau lagi ngobrol aja sekilas-sekilas. Jadi siapa tahu ini wasilah gitu, maksudnya ini pahala yang gak kelihatan gitu ya, kayaknya gak ada pahalanya, tapi ini gede loh. Bisa membuat orang berubah itu pahalanya dahsyat loh. Jadi jangan sampai nanti ternyata ini amalan yang kita sepelein ya, tapi ternyata Allah memberikan kepada kita, ini harus kamu jalani loh. Ini sebenarnya wadah. Ini sebenarnya ajang, dan ini sebenarnya apa, ladang untuk kita beramal loh gitu. Tapi kita nggak sadari itu. Tapi ya ini, kalau tadi kita nggak megang niat yang kuat, keinginan dari hati kita, ini harus dari hati ya. Kalau nggak dari hati susah soalnya. Kalau cuma oh ya nggak dari hati, terus aku niatnya cuma di awal doang, ya udah, itu nggak bakal awet kok. Cuman berapa ya, paling cuman seminggu lah ya, terus gue capek, lu nggak suka-suka. Itu emang itu ujian. Jadi kalau kamu udah ada niat dan keinginan tuh jangan ditolak, karena itu udah alarm hati kita, itu udah dari alam bawah sadar kita untuk memanggil kita, lo harus berbuat ini, lo harus berbuat baik ini. Itu sih, lo kalau menurut aku maju terus. Maju terus walaupun dia sholat kayak itu udah bukan perkara Siap. gue, bukan, itu urusan lo sama Tuhan lo gitu, itu urusan lo sama dia. Dan pokoknya kalau bisa di minoritas ya malah kita back speak up gitu, siapa tahu nih yang mayoritas ini bisa ada yang convert. Nah, itu kan lebih lebih dahsyat lagi ya pahalanya, tapi itu nantilah. Tapi minimal yang orang-orang Islam tapi nggak sholat dulu nih, kita fokus kita nanti. Kalau kau udah punya kemampuan itu insya Allah naluri ya, maksudnya kayak ini sekarang kok ngomong gitu ya, dulu aku kan nggak pernah ngomong, tapi bisa kok gitu, bisa kok. Jadi kalau kita ada niat pengen belajar ya bisa, semua nggak ada yang nggak bisa. Jadi benar-benar di istiqomahin aja, kayak kita nih sekarang kajian dari dulu kan, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah, dan masih berjalan. Tapi bukan karena kuantitasnya ya, bukan ini cuma 10 orang, ini cuma aduh nggak 50 orang aku nggak mau maju, enggak lah. Jadi mau tuh 2 orang kayak mau 3 orang 5 orang, maju aja dulu, biarin lah nanti hidayah kan Allah. Yang penting kita udah usaha, kita blast, kita kirim ke orang, ikut yuk kita lewat status sosial media, bikin story atau bikin status WA, biar teman-teman kita baca tapi mereka nggak tergerak, ya itu bukan urusan kita. Jadi kita di hidayah itu mahal. Jadi jangan sampai nanti ternyata ini hidayah untuk Allah atau wasilah jalan yang udah Allah berikan kepada kamu, kamu juga ikutan gitu. Maksudnya jangan sampai gitu sih. Jelas gak? Jelas Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Masih ada waktunya gak sih? Ibu takut deh. Pengen games. Iya, gimana Ibu? Mau lanjut apa? Mau lanjut. Oke. Bisnya gimana? Oke ya. Kita bismillah ya. Nah, kalau misalkan putus gimana? Iya, takut. Kalau putus pakai jimit yuk. Ya Allah, maksa banget ya istrinya. Ini Oh, pakai bis. silakan. Chat ya. Link apa namanya? Bentar, Ibu. Bisa aja deh. Keburu putus. Ada di chat Zoom. Oke. Baru 2 orang, ayo mau ikutan nggak? Kalau nggak apa-apa.
Oh, ini daftar dulu ya, aku nggak tahu. Gelas. Ini lama banget. Jo, kamu bisa juga tahu Jo bikin kuis-kuis kayak gini. Seru-seruan. Ini gimana caranya ya? Oh, ini dulu di sini. Jadi ya dakwah itu macam-macam lah, seru-seru caranya. Oke, udah belum? Berdua 1 nih. menit belum? Belum. Fulana ya. Siapa nih Fulana? Nih. Oke. Duh, aku masih loading. Aku lagi OTW buat akun. Oh my God. Ini tas aku. Siapa namanya ya? Siapa namanya? Ada. Udah ya? Aku udah masuk belum? Udah. Apa ya? Udah. Oke. Ambar, Adia, Fulana, aku, Yohana, Salsa cantik sekali. Udah. Udah ya, oke, start. Udah, nggak apa-apa, ya Allah. Tak keburu cut. Oke, udah nih. 5, 4, 3, 2, 1. Ada banyak nih, ada 10. Hah? Sulit. Semoga kuat nih, Zoom nih. Tenang. Ngeri. Nanti sambil makan doger ya. Dulu guys. Ada suaranya gak sih? Ada, Bu. Cepet guys. Cepet guys. Zoomnya keburu end. Boleh buru. Tidak. Oke, sebentar lagi ya. 5. Empat. 3, 2, 1. End. Yeay. Silakan. Selamat. Siapa tuh? Ambar. Selamat Ambar. Oke. Alhamdulillah. Semangat. Kok semangat? Mau lihat gak nih hasilnya? Oke, alhamdulillah kita masih bisa keburu main game. Pemenangnya selamat. Kita balikan kepada MC. Silakan. Baik. Oke, selamat untuk Amber memenangkan kuis ya. Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian muslimah pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat
bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita ya. Mari kita akhiri kamus hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episode besok terakhir pekan depan. Assalamualaikum, mohon maaf lahir Iya, batin. Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama.